Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Tiara dari kelas 2F dengan NIM 86046936. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pilar dalam konteks pendidikan. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan berarti dasar atau tiang penyangga yang menjadi kekuatan utama dalam menjalankan sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, terarah, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya pilar yang kuat, pendidikan akan mudah mengalami masalah, seperti menurunnya kualitas pembelajaran, kurangnya karakter peserta didik, dan rendahnya mutu sumber daya manusia. Dalam dunia pendidikan, pilar juga menjadi landasan bagi guru, peserta didik, keluarga, dan masyarakat untuk bekerja sama. Membangun proses belajar yang berkualitas. Pilar pendidikan tidak hanya menekankan pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, moral, kreativitas, dan keterampilan hidup peserta didik agar siap menghadapi perkembangan zaman. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki prinsip pendidikan yang terkenal, yaitu Ingar Sarsung Tuludo, artinya di depan memberi teladan. Seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, maupun tanggung jawab. Guru tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menunjukkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, guru datang tepat waktu, berbicara sopan dan jujur, sehingga peserta didik mencontoh perilaku tersebut. Ingmat ya mangun kurso, artinya di tengah membangun semangat, guru harus mampu berada di tengah peserta didik untuk memberikan motivasi, dukungan, dan semangat belajar. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik aktif, kreatif, dan percaya diri. Contoh, saat diskusi kelompok, guru mendampingi peserta didik dan memberi dorongan agar mereka berani menyampaikan pendapat. Tut Wuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi mereka, tetapi juga memberikan arahan dan dukungan dari belakang. Contoh, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik membuat proyek kreatif sendiri, lalu memberi masukan dan motivasi agar hasilnya lebih baik. Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian peserta didik. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Pada di era digital, prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan karena pendidikan saat ini menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi relevansi di era digital. Dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menjaga teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Guru harus menunjukkan etika digital seperti penggunaan bahasa yang sopan, menghargai karya orang lain, dan disiplin saat pembelajaran online. Literasi digital. Peserta didik perlu dibimbing agar mampu menggunakan internet dengan benar. Prinsip Ingmat ya mangun kurso penting agar guru dapat mendampingi peserta didik memilih informasi yang benar dan menghindari hoaks atau konten negatif. Pembentukan karakter di era media sosial, banyak peserta didik terpengaruh budaya negatif. Oleh karena itu, prinsip Tut Wori Handayani diperlukan agar guru tetap memberikan arahan dan pengawasan terhadap perkembangan karakter peserta didik. Peran guru saat ini tidak hanya sebagai sumber ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator,
dan pembimbingan dalam penggunaan teknologi pendidikan. Tantangan di era digital, kurangnya pengawasan dalam pembelajaran daring. Peserta didik sering kurang fokus karena bermain media sosial atau game saat belajar. Rendahnya literasi digital, tidak semua peserta didik mampu memilih informasi yang benar di internet. Menurunnya interaksi sosial pembelajaran digital, interaksi langsung atau antara guru dan peserta didik berkurang sehingga pembentukan karakter menjadi lebih sulit. Kesenjangan teknologi, masih ada daerah yang memiliki keterbatasan internet dan perangkat belajar. Pengaruh konten negatif media sosial dapat memengaruhi perilaku peserta didik jika tidak disertai pengawasan dan pendidikan karakter. Yang keempat, refleksi singkat tentang pilar pendidikan dalam menjawab persoalan pendidikan nasional. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan Indonesia tidak hanya membutuhkan peserta didik yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter lebih baik, disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Di tengah perkembangan teknologi, guru harus mampu menjadi teladan, motivator, dan pembimbing agar peserta didik tidak salah dalam menggunakan teknologi digital. Pendidikan juga harus menanamkan nilai moral, kerjasama, dan rasa tanggung jawab agar generasi muda mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Jika prinsip ingar sangsung tuludo, ing madya mangun kurso, dan tutburi handayani diterapkan dengan baik, maka pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu bersaing di era modern. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.